Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kembali lagi dengan saya Raya Musyarif Farid dari Prodi Teknik Informatika Angkatan 2025 Fakultas Sains dan Teknologi. Nah, kali ini saya akan menjelaskan dan bagaimana sih penerapan dari fungsi dan penanganan error. Tanpa berlama-lama langsung saja kita ke videonya. Let's go. Oke teman-teman, yang pertama ada fungsi atau function. Nah, fungsi ini merupakan kumpulan dari kode yang dapat dituliskan dipanggil secara berulang. Nah, fungsi ini biasanya dibuat untuk membuat program kita lebih rapi dan juga mudah untuk dipelajari. Nah, penulisan dan penggunaan fungsi ini seperti ini. Menggunakan def ya, teman-teman. Dan untuk fungsinya kita buat coba nama fungsinya. Nah, untuk nilainya kita bikin ini nilai fungsi. Coba. Nah, jadi seperti itu. Ini nilai atau kembali. Ini nama dari fungsinya itu coba, dan ini print. Ini nilai fungsi coba. Print ini. Ini nilai fungsi coba ini ya, nilai ya apa yang ada di dalam fungsi tersebut. Nah, kalau seperti ini belum bisa kita tampilin fungsi dari yang kita buat tadi. Dan untuk memanggilnya kita cukup memanggil nama dari fungsi tadi, yaitu coba. Nah, seperti ini. Inilah contoh sederhana dari fungsi. Di fungsi kita juga bisa menggunakan yang namanya return. Penulisannya seperti ini. Dan printnya baru kita ganti di bawah. Nah, kalau return ini dia yang pertama kan dia manggil fungsi cobanya dulu. Nah, fungsinya itu isi dari fungsinya itu ada ini nilai fungsi coba. Nah, untuk memanggilnya kita menggunakan print, maka kita panggil dan fungsinya langsung. Untuk ini seperti penulisan lain dari fungsi lah ya. Nah, maka outputnya seperti ini. Nah, dalam fungsi juga ada yang namanya pass. Pass ini digunakan untuk menyimpan sementara fungsi dari yang kita buat. Misalnya kita membuat fungsi nama kita dulu ya. Fungsi coba tadi deh. Nah, sebelum kita isi fungsi coba tadi, kita menggunakan pass. Ini untuk menyimpan sementara fungsi tadi. Lalu kita buat fungsi kedua itu nama print nama saya, nanti ini nama orang. Nama saya Rehan, dan kita panggil fungsi yang kedua. Nah, seperti ini. Nah, maka ini tidak error ya, karena kita menyimpan fungsi yang pertama menggunakan pass. Kalau kita hapus passnya, maka terjadi error, karena fungsi yang coba dengan fungsi nama ini bentrok. Jadi agar tidak bentrok atau error, kita menggunakan yang namanya pass. Nah, gitulah contoh sederhana dari fungsi. Next, ini kita bisa membuat fungsi dari program menghitung luas persegi panjang. Nah, untuk penulisannya seperti ini, cukup mudah. Kita membuat fungsinya luas. Dalam luas itu ada panjang dan lebar. Untuk luas persegi panjangnya. Lalu kita menggunakan variabel, atau untuk mengeksekusi kita buat rumusnya panjang kali lebar, lalu menggunakan return dari i tadi untuk memanggil i-nya, lalu membuat variabelnya panjangnya 5, panjangnya 10, lebarnya 5.
memanggil fungsinya kita menggunakan hasil ya. Luas P ini L ya, bukan 1. Kita ganti ya, biar nampak bedanya. Nah seperti ini. Lalu untuk outputnya agar muncul menggunakan luas adalah hasil. Nah seperti ini ya teman-teman. Nah di sini untuk penulisannya kira-kira begini. Depth ini fungsinya luas. Dalam luas itu ada panjang dan lebar. Nah untuk prosesnya kita buat I sama panjang kali lebar diturun I. Nah lalu variabelnya, jadi kalau di fungsi ini kita membuat prosesnya dulu atau isi dari fungsi tersebut dulu. Isinya untuk prosesnya dulu kan. Nah untuk variabelnya ini, lalu hasil adalah luas. Nah kita isi luas panjang lebarnya itu di sini. P-nya sama dengan berapa, N-nya berapa. Kita buat menggunakan input juga bisa. Nah, seperti ini inputan. Misalnya kita mau buat berapa panjangnya, 60, lebarnya 20. Nah hasilnya 1200. Nah kira-kira seperti ini. Ini float ini bilangan berkoma ya, kita ganti menjadi integer aja. Oke. Jadi berapa? 60 20. Oke, seperti ini. Maka hasilnya seperti ini. Juga bisa membuat program lainnya kira-kira yang seperti ini. Kita buat dulu prosesnya di fungsi, baru tambahkan variabel juga outputannya. Nah kira-kira dari saya untuk penjelasan fungsi atau function seperti ini. Kita next ke penanggulangan atau apa namanya, pencegahan dari error, itulah ya. Oke teman-teman, yang terakhir itu penanganan error. Nah penanganan error ini digunakan jika sewaktu-waktu terjadi error pada program kita yang mengakibatkan program kita terkeluar atau hang lah ya, freeze. Nah bagaimana mencegah hal itu atau bagaimana penanganannya itu dengan cara seperti ini. Kita buat dulu contoh programnya. Fungsinya kita buat fungsi luas persegi. Oke. Nah untuk penanganan error biasa kita terlebih dahulu menggunakan try ya di awal. Nah ini penulisannya aja. Oke, sisi sama dengan buat luasnya sama dengan sisi kali sisi print luas. Oke. Nah untuk penanganan error pertama tuh ada value error, except value error. Kita menuliskan seperti ini. Nah ini digunakan jika terjadi kesalahan dari program. Saya dari inputannya ada yang salah nih. Maka penanganan errornya menggunakan except value error. Nah selanjutnya ada exception ASCII. Ini digunakan untuk error secara keseluruhan, jika terjadi error secara keseluruhan. Nah selanjutnya kita bikin else.
else ini bagian akhir jika tidak terjadi error. Hasil akhir dari program jika tidak terjadi error. Cuman selesai tanpa kesalahan. Oke. Dan juga di sini untuk penanganan error biasanya juga membuat finally, yang dimana finally ini hasil akhir dari program kita. Nah, seperti ini. Coba ya untuk penanganan error kita seperti apa. Misalnya kita panggil dulu fungsi tadi. Sini kan value errornya jika dia enggak selain bilangan atau angka bulat, maka dia akan menampilkan pilihan input tidak valid. Harap masukkan angka bulat. Berarti kita harus memasukkan inputan sesuai dengan apa yang kita buat di data yang dibuat di variabel dalam fungsi tersebut. Nah, contohnya seperti ini. Kalau misalnya kita buat 10 nih, maka programnya berjalan dengan lancar. Misalnya kita coba buat kesalahan nih, bisa kita pakai tipe data string kayak huruf R lah ya, sesuai nama saya. Oke. Maka outputnya akan seperti itu. Input tidak valid, harap masukkan angka bulat. Jadi udah ada penanganan errornya menggunakan value error. Ya cukup mudah lah ya kalau untuk penanganan error. Kira-kira seperti ini. Untuk penulisannya juga bisa kita membuat jenis fungsi lain dengan menambahkan di akhir seperti ini. Try fungsinya programnya, lalu kita tambahkan exception value error dan exception ASCII. Jaga jika ada terjadi error di luar program atau yang error yang tidak terdefinisi atau tidak terbaca. Nah, terakhir else hitung selesai tanpa kesalahan, dan terakhir finally print terima kasih telah menggunakan program ini. Finally ini boleh digunakan atau tidak, karena di sini sudah ada else, jadi finally ini sebagai tambahan lah ya untuk mengakhiri sebuah program. Oke, kira-kira untuk penjelasan penanganan error seperti ini. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang penerapan dari fungsi atau function dan juga penanganan error. Nah, sini saya meminta maaf jika ada kesalahan kata dalam berucap, dan juga terima kasih telah menonton video saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.